Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantal kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Jumat 10 Juni 2022. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa, daripada badanmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota badan binasa daripada badanmu seutuhnya masuk neraka. Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara yang terkasih, ini membantu kita untuk menata hidup, sehingga hidup kita lebih tertata, di mana dalam kehidupan ini sebagai manusia kita sungguh punya keinginan dan juga ada kebutuhan. Di sini kita mendengarkan sabda Tuhan yang sungguh membimbing kita. Barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Ketika kita punya keinginan jelek, ya kita memang jadi jelek. Maka dari itu kita harus menata dan cermat untuk menata keinginan-keinginan kita. Apalagi keinginan-keinginan yang tidak teratur, keinginan-keinginan yang bahkan jelek. Karena itu yang membuat kita jadi kurang baik, bahkan jelek. Maka dari itu kita harus mencermati hidup kita ini, di mana ada keinginan, ada kebutuhan. Keinginan itu tidak harus dipenuhi, karena keinginan itu tidak membuat kita selalu baik. Keinginan itu bisa ditunda, bahkan tidak dipenuhi. Namun kebutuhan itu adalah sesuatu yang semestinya, seharusnya kita upayakan, kita perjuangkan agar kita mengalami kepenuhan kebutuhan. Ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Maka dari itu, semoga kita mampu menata, mengatur hidup kita, dan mampu membedakan sehingga hidup kita lebih tertata, lebih bermakna, karena kita dimampukan mengatur, merawat, menjaga hidup kita masing-masing. Pasti Tuhan akan berkenan ketika kita mampu mewujudkannya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.